Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Hairudin, Prodi Sastra Indonesia dengan NIM A1J222052. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi wacana. Menurut Krida Laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh. Contohnya itu seperti novel, buku, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahkan kata yang membawa amanat lengkap. Sejalan dengan itu, Alwi DKK 2003 berpendapat wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dan membentuk satu kesatuan. Wacana hanya tentang hubungan antara proposisi satu dan proposisi lain, dan bisa juga berupa satuan bahasa bermakna seperti kata yang memiliki konteks serta menyampaikan suatu gagasan. Selanjutnya ada definisi analisis wacana. Analisis wacana merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis teks tertulis atau lisan dengan tujuan untuk mengungkapkan makna dan struktur bahasa yang terkandung di dalamnya. Analisis wacana juga melibatkan pemahaman konteks sosial, budaya, dan politik di mana teks tersebut dihasilkan. Analisis wacana adalah upaya menemukan konstituen unit-unit linguistik yang lebih kecil yang memiliki hubungan tertentu antar konstituen dalam sejumlah tatanan yang terbatas. Lalu ada ruang lingkup analisis wacana. Ruang lingkup analisis wacana mencakup beberapa aspek. Pertama, level analisis melibatkan pengkajian teks dalam bentuk teks dan artifak. Analisis ini dapat dilakukan secara sintagmatik atau paradigmatik. Analisis multilevel menganalisis wacana pada level naskah beserta konteks dan historisnya. Analisis ini lebih mendalam dan bertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ideologi. Berdasarkan penggunaan metode analisis wacana sintagmatis menggunakan metode kebahasaan. Analisis wacana paradigmatis menganalisis wacana dengan mempertimbangkan hubungan antar unsur dalam paradigma tertentu. Dengan demikian, analisis wacana memiliki peran penting dalam memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk makna, ideologi, dan norma sosial dalam berbagai konteks. Selanjutnya ada unsur internal wacana. Unsur internal wacana terdiri atas satuan kata atau kalimat, satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki arti dalam struktur yang lebih besar. Misalnya dalam kalimat, kata merupakan bagian dari kalimat. Sebuah kalimat bisa terdiri dari beberapa kata yang membentuk satu pengertian yang utuh selesai jika dilisankan. Bahkan sebuah kalimat bisa terdiri hanya dari satu kata, asalkan kata tersebut memiliki esensi sebagai kalimat. Selanjutnya ada unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana merupakan bagian dari wacana yang tidak tampak secara eksplisit, tetapi berperan sebagai pelengkap keutuhan wacana.
Unsur-unsur eksternal ini terbentuk dari beberapa hal penting. Yang pertama ada implikatur, merujuk pada makna yang tersirat tersembunyi di dalam kalimat. Implikatur ini dapat muncul melalui penggunaan kata-kata atau konteks tertentu yang mengandung arti tambahan selain makna harfiahnya. Yang kedua ada presuposisi, merupakan asumsi yang dianggap benar oleh pembicara dan pendengar sebelum berbicara. Presuposisi seringkali terkait dengan informasi yang sudah dikenal atau dianggap umum. Yang selanjutnya ada referensi, berkaitan dengan penggunaan kata atau frasa yang mengacu pada sesuatu di luar teks. Referensi bisa berupa kata ganti, misalnya dia, itu, atau kata-kata yang merujuk pada objek tertentu. Inferensi, proses mengambil kesimpulan atau memahami makna lebih dalam berdasarkan informasi yang ada dalam teks. Inferensi melibatkan pemahaman konteks dan penarikan kesimpulan secara logis. Yang terakhir, konteks linguistik atau situasi di mana wacana dihasilkan. Konteks mempengaruhi pemahaman dan interpretasi teks, misalnya konteks sosial, budaya, dan historis. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.